Eh, Kenapa Tasya? Kembali lagi bersama Global 2 Amanah, webinar kuliah di Turki. Ade mana, Dek? Harapan bisa memberikan gambaran nih buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Turki ya. Uh, Nyusul kak Tasya di kampus di Bandirma University. Nah, pertama-tama, alhamdulillah makasih banget Tasya Ederim buat Kak Tasya udah meluangkan waktunya di dijadiin kesibukannya. Wah, kalau saya stalker Kak Tasya di Instagram ini sibuk banget nih. Seru banget deh kegiatan-kegiatannya. Seru banget di mana Kak Tasya di aktivitas. Tahun keberapa Kak Tasya sekarang? tahun mau jalan tahun kedua. Tahun kedua ya. Jadi Tomer Ya, selesai, ini masuk tahun keduanya ya. ya, Oke, siap. Jadi baru semester satu ya. baru masuk semester 1. Ya, oke. Nggak panjang kalau lagi. Dan teman-teman nanti juga dipersilahkan buat tanya langsung ke Kak Tasya. Seperti biasa, saya nanyanya nggak banyak nih, karena nggak bakal kebagian Kak Tasya sama teman-teman lain ya. Nah, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Tasya, Kak Tasya. Pertanyaan pertama saya Ya. di awal, Kak Tasya yuk kenalan dulu nih nama Kak Tasya, kemarin background SMA-nya di mana mungkin ya, sebelum kuliah di Turki, terus sekarang sibuknya apa, jurusannya apa, terus dan lain-lainnya lah Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Oke. Halo semuanya, nama saya Natasha Tera Gustia. Di belajar di Universitas Bandirma, jurusan Hubungan Internasional. Dulu SMA-nya Mondok. Kesibukan hari ini masih dalam organisasi PPI Bandirma. Salam kenal semua. Wah, sibuk ya. Di divisi apa sih Kak kalau di PPI itu Kak? Kenapa? Maaf. Di PPI itu ada divisi-divisinya kan ya? Ya, kalau aku divisi Infokom Media. Wih, Infocom. Jadi itu Iya, medianya PPI Bandirma ya. PPI itu teman-teman benar. teman-teman yang baru tahu itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia ya. Teman-teman yang Ya, nanti bisa kuliah di Turki pun juga banyak belajar di luar kelas ya kayak kata Tasya ini ya. Benefitnya apa sih Kak ya kalau benar. ikut PPI Kak? Kenapa? Benefitnya apa sih kalau ikut PPI Kak? Benefitnya kalian tahu cara pengalaman organisasi, bersosialisasi dengan orang-orang di sini juga. Wah, keren banget tuh ya. Jadi nggak hanya belajar dalam kelas, belajar berorganisasi ya, Ya, leadership juga di luar kelas, khususnya di PPI. Nah itu Kak Tasya. benar. Nah, banyak juga nih yang nanya kepada kita semua untuk Kak Tasya. Kak Tasya, boleh dong Kak sharing ke kita, kenapa sih Kak Tasya akhirnya memilih negara Turki ya sebagai tujuan Kak Tasya nih untuk melanjutkan pendidikan? Kan banyak negara nih Kak ya di dunia ini kan ya. Tapi Turki yang Kakak jatuh hatinya nih. Nah, itu gimana tuh kata saya cerita dong boleh? Saya santai aja kata saya ya. Ya, Iya, cerita ya. di. Oke. Kalau aku milih ke Turki karena mungkin negara yang kita tahu negara Turki itu negara kebanyakan negara Islam, jadi kayak ngerasa aman gitu. Terus juga pembelajarannya di sini pakai kurikulumnya Eropa. Terus mungkin suka kebab, jadi makan makanannya Gimana juga tuh? ini enak. Gitu sih di Turki. Oh, jadi tadi ya saya review kan untuk lingkungannya mungkin mayoritasnya muslim ya teman-teman ya. Nggak Iya, mudah mencari tempat ibadah. Terus makanan pun juga benar, gampang ya tadi karena kan gampang. halal di sana ya. Ya, Mungkin agak sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa yang lain ya kak ya. Mungkin benar-benar. dengan standar Eropa yang sama tadi kan Kak Tasya bilang kan standar Eropa, tapi untuk kesehariannya pun juga mempermudah. Terus kalau orang-orang di sana tuh welcome nggak sih Kak sama kita kan ini kan kita juga ke Welcome banget, baik banget, negara baru nih baik banget. gitu kan. Ada pengalaman nggak sih Kak sebaik apa mereka ke Kak Tasya gitu? Pengalamannya tuh banyak banget tinggal di sini karena kayak gak nyangka sebaik itu orang-orang di sini kayak kita nih mau ke pasar aja tiba-tiba ada yang ngasih duit nih buat kamu belanja gitu. Kadang ngasih ini buat kamu buah-buahan gitu. Ramah banget. Kalau kita kan kadang kita nggak ngerti ya bahasanya tapi mereka selalu nolongin buat kita, ngasih pengertian buat kita.
Oh, jadi welcome banget lah buat kita sebagai mahasiswa Welcome asing ya. banget. Nah, kita kan Iya. bule-bule Asia tuh Kak ya di Turki Mm-mm. ya. Jadi mereka dan udah terbiasa ya dengan kita ya, dengan mahasiswa asing ya. Iya, udah terbiasa. Apalagi terutama anak Indonesia, mereka salut banget. Apa tuh kayak yang disalutin ke sama anak Indonesia Kak? Orang Indonesia tuh baik orangnya. Jadi seneng. Sebenarnya. Saya tuh sering pernah dibilang tuh sama teman-teman dari Turki, orang Indonesia tuh kayak SS, small and smile. Heeh. Betul ya? Senyum aja. Senyum Bener aja. banget. Betul. Iya, Tapi ramah-ramah. untuk postur badan kita kan nggak jauh beda, jauh ya, mungkin ya tingginya sama mereka, tapi Iya, mudah murah jauh. senyum kita. Kelebihan kita murah senyum, small and Iya. smile. Wih, keren, keren, keren. Nah, Mm-mm. setelah itu Kak nih, kan Turki udah oke. Kita clear tadi Kak Tasya memilih negara Turki. Nah, di Turki kan banyak banget kota, banyak banget distrik ya Kak. Nah, itu di salah satunya adalah Balıkesir ya. Balıkesir itu mungkin provinsi Iya, nyebutnya kita di sini kayak Balıkesir ya provinsi. provinsinya, kotanya itu Bandirma ya, betul ya. Benar, katanya Bandirma. Nah, itu dari semua kota gitu ya, itu milih kota Bandirma gitu kan. Plus ada Bandirma University. Nah, kenapa Kak akhirnya Kakak memilih Bandirma University plus kotanya? Mungkin pasti ada yang spesial dari kota tersebut Kak, kata Tasya. Eh, kalau di Kota Bandirma tuh emang kecil ya. Cuman di Mm-mm. sini kan dekat pantai yang ramai seperti Istanbul ya. Jadi enak aja buat pelajar di sini. Oh, gitu. Jadi di sana itu kotanya nyaman banget buat kita yang memang pengen fokus belajar. Tapi kalau misalnya kita Iya, pengen fokus belajar. hangout, nongkrong, healing ke Istanbul tuh deket nggak sih Kak kalau di Bandirma itu? Kalau mau ke Istanbul di sini ada dua jalur. Kalau kalian mau naik Mhm. kapal itu biasa 2 jam doang. Tapi kalau naik bis bisa sekitar 5 jaman. Oh, jadi kalau lewat darat sama lewat laut bisa itu ya. Laut Bisa. itu laut Marmara itu ya, yang Marmara itu Ya, selat. Laut Ya. Marmara. Oke, itu dua teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi pengen healing gitu ya, jangan khawatir ke Istanbul. Apa sih di sana tempatnya paling seru Kak kalau di Bandirma itu? Di Bandirma tempat seru paling nongkrong-nongkrong pinggir pantai. Santai ya. Tapi sebenarnya sana nggak panas ya, pantainya ya, dingin ya. Enggak, Ya, dingin. siap. Iya, iya. Saya ngerasain sih tahun 2000. Bekas tasnya 2000 berapa? Di 2021 Dua ya? ribu dua Dua puluh puluh ya? ya 2021. 2021. Oh, 2021 itu akhir ya berangkatnya ya. Ya, akhir berangkatnya. Saya awal tuh 2001 awal terakhir ke Bandirma. Oh, belum ketemu Tasya, Tasya masih di Indonesia. Kita ketemu di Iya, waktu di masih di Indo. Indonesia ya. Masih di Indo ya, siap, Heeh. siap, siap. Oke, nah itu kan tadi kotanya nih kak Tasya. Sekarang spill dong kak kampusnya nih. Kampusnya tuh standar Eropa dan bagus banget. Kampusnya saya udah sana, kampusnya bagus banget. Nah mungkin kasih gambaran lagi. Mungkin tadi udah ada video ya. Kak Aldian udah Iya. spill kampusnya. Nah mungkin kak Tasya yakinin lagi nih. Kira-kira apa sih kak keunggulan dari Bandirma University dengan kampus-kampus yang lain ya? Sama-sama bagus, tapi Hmm. pasti kan memiliki keunggulan ya. Seperti itu. Iya. Kalau di kampus Bandirma itu udah eh, kurikulumnya Eropa, terus Hmm. fasilitasnya juga enak. Di situ ada kantin. Kantinnya juga tadi ngeliat kan videonya kayak murah banget, cuman 8 TL-an. Itu bisa Itu beneran kalian, ya? ya 8 TL tuh kalian udah dapat macem-macem. Ada roti, ada corba kayak sop-sop gitu, terus buah dan segalanya deh di situ. Di kantin itu cuma 8 TL doang, murah banget. Jadi kalau Paket mau yang makan sempurna siang, ya? iya, mau makan siang apa gimana itu di situ. Terus perpustakaannya juga bagus. Sekarang di Bandirma itu lagi dibangun bangunan baru. Itu buat fakultas sport kalau nggak salah, sama kesehatan kalau nggak salah. Oh, yang di itu ya, yang agak dimasuk lagi itu kan kayak di belakang gedung itu Ya, ya. Oh di iya, iya. gedung baru. Baru tuh saya waktu itu masih masih mungkin masih berapa persen tuh. Sekarang mungkin Mm-mm. udah ada, udah bisa masuk ya. Oh, kan di Udah Bandirma bisa ada masuk. Ya, ada fakultas kesehatan kan? Besar juga tuh di Bandirma ya. ya, ada baru fakultas kesehatan. Oke, oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bener tuh yang diinfokan ke Aldian di lewat video. Ini mungkin
meyakinkan lagi karena banyak banget nih yang mau nyusul ke Tasya nih kuliah di Bandirma. Nah, ngomong-ngomong pengen nyusul ke Tasya nih kata saya ya. Nah, kita tuh Hmm. kan masih kelas 12 ya. Banyak banget yang saya temuin kan teman-teman masih kelas 12 ataupun ya kelas 10 11 lah, tapi nggak banyak seperti kelas 12. Nah, kira-kira kata Tasya boleh nggak sih sharing kepada kita nih eh, apa ya effort kata Tasya untuk menuju kampus PTN Turki Kak. Persiapannya apa aja sih Kak? Mungkin bisa diceritain entah itu step by step ataupun hal-hal Eh, yang perlu dipersiapkan dan lain-lainnya Kak. Kalau aku pribadi sih kemarin kan lewat jalur jalur berkas, jadi nyiapin raport, transkrip dan segala macem aja sih. Gak ada tes-tesan. Jadi emang pasti bakal masuk. Oh gitu. Eh, jadi hanya tes ini aja ya, tes berkas aja ya. Berkas itu Iya, tes ijazah ya, berkas. ijazah rapot ya. Ijazah, ijazah. Iya, Nah, kita ijazah. spill lagi nih. Rata-rata berapa sih kan banyak banget teman-teman nanyain Kak. Saya rata-ratanya sekian sekian. Kalau rata-rata rata-rata Kak Tasya nih boleh deh. Waktu itu keterima Lat- kakak rata-rata berapa? 8 deh kalau nggak salah. 8, 80 ya. 9. Aman ya. 8 Karena udah kan bisa masuk kok. KKM di Indonesia kan udah 80 75 jadi itu udah bisa masuk ya kata saya ya. Iya, Aman lah ya. udah bisa masuk. Wah, Aman, aman, bersyukur, aman. bersyukur teman-teman yang sekolahnya KKM-nya tinggi tuh ya. Karena kan seluruh Mm-mm. remedial misalnya tuh. Wah, seru seru seru. Nah, persiapannya 80. Walaupun kalau dari Global Edu sendiri eh, minimal kan 70, tapi kalau 80 bagus. Kayak kata saya di jurusan International Relation. Eh, Nah, bener. banyak banget nih kayak nanya Kak, dan saya pun juga menyarankan ke Bandirma karena saya udah pernah lihat gedungnya, udah pernah lihat Iya. dosen-dosennya international relation. Nah, Kak Tasya nih udah menikmati satu semesternya gitu ya terkait Hmm. hubungan internasional tuh apa sih Kak? Nah, itu kan karena banyak banget nih dan memang recommended banget ya di Bandirma itu ya. Iya. Karena di Bandirma juga enak, maksudnya buat belajar gak terlalu rame buat orang-orang turis. Biasanya kan kalau di kota-kota besar kayak Istanbul, Bursa gitu-gitu kan banyak turis ya, jadi kayak rame. Kalau di sini emang worth it banget buat kuliah. Jadi kalau healing deket-deket aja, kayak di Bursa dari sini kan dekat 2 jam doang. Jadi tinggal ya udah pergi aja kalau mau healing. Tapi kalau buat menurut pribadi, menurut aku kalau misalnya mau kuliah itu di Bandirma sih. Bandirma. Nah, juga banyak nih Kak terkait persiapan tadi ya. Kita balik ke sedikit persiapan agak kelewat. Kak, saya pengen ke Turki, ke PTN Turki. Tapi saya nggak bisa bahasa Turki, Kak. Nah, itu apa ada persyaratannya untuk masuk ke Turki harus bisa bahasa Turki atau gimana, Kak? Atau nanti aja belajarnya, Kak? Belajarnya sih di sini ya, di sini wajib. Jadi kalian nyampe itu wajib berbahasa Turki di sini selama 5 level. Jadi walaupun kalian dari Indonesia nggak bisa sama sekali bahasa Turki, tenang aja di sini diajarin. Jajarin ya, jadi jangan khawatir lah teman-teman. Ya, Nah, banyak juga kayak yang ketemuin ya teman-teman memang nol banget bahasa Turkinya, tapi ya iya, karena apa namanya? Karena tadi ya, teman-teman juga harus tahu nih kalau untuk teman-teman S1 yang ingin kuliah di Turki, itu masa studinya 5 tahun ya. 5 tahun. iya lima Sebenarnya sama tahun. kalau Indonesia 4 tahun ya kayak. Tapi karena kita bule-bule Asia Ya, gitu ya. Jadi tahun jadi pertamanya itu setahunnya belajar Tomer. bahasa Turki, Tomer. Nah, Tomer nih Tomer. kakak udah, saya juga kemarin ngucapin wisuda juga nih, wisuda Tomer ya. Jadi Tomer itu Iya, ada wisuda juga ya. Nah, mungkin gambaran kita nih terkait program Tomer. Apa sih kak tuh Tomer itu kak? Tomer Apakah itu kayak student adalah college di Jerman gitu kan? hmm, Hmm. Tomer itu belajar bahasa Turki yang wajib kalian ikuti. Mm-mm. Dan itu ada 5 level. Dan kalau udah lulus 5 level ini, kalian bisa kuliah. Wah, tapi gampang-gampang sulit ya kak kalau udah ikut Tomer ya. Iya, gampang sulit lah. Sama Sulit halnya ya belajar bahasa. belajar bahasa. Tapi ada nggak sih kak tips and tricks buat persiapan Tomer itu kak? Persiapannya sih mungkin sebelum berangkat ya mungkin belajar-belajar dikit lah. Kayak nyapa, beli makanan, kayak gimana gitu. Wah, karena memang Tips-tips. salah satu itunya bahasa nih. Karena kan oh saya bisa bahasa Inggris kak. Ya walaupun bahasa Inggris pun juga di sana bermanfaat juga ya kayak bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Apalagi orang-orang sini lebih kayak ke bahasa Arab sih. Arab ya.
Dia biasanya Iya, bahasa mungkin bahasa keduanya atau memang ya benar. bahasa serapan Turki itu bahasa Arab. Iya, bahasa Turki itu serapan dari bahasa Arab. Hmm. Walaupun Cuman uh, ya beda-beda tipis lah. tipis ya. Walaupun hurufnya itu alfabetnya sama kayak Indonesia ya, kayak bahasa Inggris alfabetnya ya. Alfabetnya ada sama sih Tambahan kayak Indonesia, tambah ya. kayak Heeh. ABC, cuman ada tambahannya aja. Tambah 5 sampai 10 huruf kalau nggak salah deh. Iya, Siap. Nah, buat teman-teman silakan teman-teman yang mau nanya langsung, sih enaknya langsung ya. Silakan raise hand atau kita di kolom chat nih. Boleh silakan teman-teman ya. Pasti mumpung ada Kak Tasya ini ya, sharing seputar program kuliah di Turki. Nah, buat teman-teman di sini raise hand oke, Kak Fauzan. Silakan Kak Fauzan. Boleh open cam silakan atau memang kalau Halo, itu Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Waalaikumsalam. Fauzan. Silakan Kak Fauzan. Sebelum nanya kenalin diri dulu Kak Fauzan. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Lubis dari Sekolah M Al Falak Kalender di Jakarta Timur. Oh, Kak Ujan ya. Iya, Salam Kak ini kenal. saya Halo, kenal. salam kenal Silakan Kak Kak. Ujan. Kak ini saya mau nanya buat program Tomer di sana itu buat mentornya itu orang Turki asli atau ada kayak orang Indonya gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita diajarin sama orang Turki sana kan kita belum tentu ngerti apa yang diajar. Gitu Kak. Sekian terima kasih. Oke, Kak Ujan. Terima kasih Kak Ujan. Ya, makasih. Aku jawab ya. Jadi, Silakan Kak. jadi di sini ngajarnya pakai bahasa Turki. Emang pengantarannya juga pakai bahasa Turki. Cuman lebih ya paham nggak paham pasti namanya seorang guru ya pasti ngelihatlah muridnya kayak oh ini nggak paham gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu apa maksud dari guru itu, pasti guru itu sedikit lah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya nggak terlalu sulit sih menurut aku. Walaupun kita sama-sama benar-benar nggak ngerti bahasa Turki. Dia jangan khawatir ya. Udah Kak, Ya, buktinya kata aja sih udah lulus ya. mm, Dalam 10 bulanan ya kurang lebih kayak ya 10 bulanan lah. 10 bulan. Kurang-kurang. Itu dia Senin sampai Jumat itu Kak belajarnya. Kalau Ya, Tomer belajar itu Senin sampai Jumat. Satu level itu ya 1 bulanan. 1 bulan. Ya, satu Itu level itu 1 bulan. ya, ya kurang lebih segitu ya. Gimana Kak Ujan? Tambah lagi Kak Ujan. Silakan Kak Ujan. Kira-kira metode belajarnya gimana ya Kak buat Tomernya, program Tomernya? Metode belajarnya nanti dikasih buku, nanti kita ada speakingnya, ada ngafalin vocabnya juga. Kayak gitu kayak kita belajar bahasa Inggris deh gitu, Jadi ada kurang lebih. grammar, vocab gitu ya. Ya, Structure-nya juga ada kali gitu ya. ada Oke. kayak gitu, kurang lebih. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Ujan. Saya kemarin ketemu Ujan nih Kak. Saya silaturahmi ke sekolahnya Kak Ujan. Doain ya, semoga lancar Hmm, bisa ke Turki. Karena banyak banget ya dulu amin. juga ketika saya ngadain webinar, audiensinya adalah penanya kita gitu ya. Ternyata gantian tuh jadi narasumber gitu kan. Nah mungkin Hmm. nanti kita Ojan nanya hari ini, tahun depan Ojan narasumbernya nih. Ya teman-teman atau teman-teman Uh, yang lain. Iya, siap-siap itu Amin ya. Kak, Silakan. amin. Amin, amin, amin. Oke, makasih Kak Ojan. Teman-teman silakan yang mau nanya boleh raise hand kayak Kak Ojan tadi nanya ataupun open cam atau misalnya ketik di kolom chat juga silakan. Nah itu. Terus Kak, kita spill nih Kak terkait tentang karena kan banyak banget. Over saya pengen kuliah di luar negeri tapi mahal nggak sih kuliah di luar negeri? Nah itu Kak terkait entah itu SPP ataupun living cost ataupun apapun itu tentang biaya ini gimana Kak Tasya? Oke, kalau tentang biaya, biaya SPP itu murah ketimbang di Indonesia. Kenapa? Karena di sini itu sekitar 2 juta hubungan internasional loh ya. 2 juta sampai mungkin 5 juta buat yang lain. Jurusan-jurusan yang lain. Terus kehidupan di sini juga
Gak terlalu mahal, sama kayak di kota-kota besar di Indonesia, kayak di Jakarta, di Surabaya mungkin. Jadi worth it aja sih buat di sini. Oh, mantap mantap. Jadi tadi ya dua kategori, kalau SPP range-nya 2 sampai 5 juta per semester. Itu per semester ya. Bener. Itu per semester. Per semester 6 bulan tuh ya, 6 bulan per semester tuh ya. Ya, 6 bulan per semester. Terus kalau untuk living cost-nya tadi kayak seperti kota-kota besar di Jakarta, range-nya 3 sampai 5 juta ya. Iya, 3 sampai 5. Dan itu kalian bisa tinggal berdua, Oke, tergantung. tinggal berdua. Ya, 21, 2 kamar, 1 ruang tamu. Itu udah sekitar 3 sampai 4 jutaan. 3 sampai juta. Ini ada pertanyaan ke di kolom chat nih. SPP 2 sampai 5 juta per semester. Iya tadi ya, udah per Ya, semester 2 benar. sampai juta. Terus ada Kak Ira. Kak Ira ini juga udah daftar nih Kak. Kak Tasya nih, semoga bisa nyusul. Kak, kalau tinggal di sana Sama gimana ya? Gimana Kak tinggal di sana gimana? Mungkin apa ya kondisinya kali ya tadi ya? Mungkin kondisinya ya, suasananya lingkungannya. tinggal, tempat tinggal gitu ya. Kalau di lingkungan aku orangnya baik-baik, terus aman, gak macem-macem. Kalian mau kayak di sini kan gak ada motor ya, jadi kalian kayak pulang naik bis, apa naik taksi gitu, itu aman. Aman ya. Oh dia yang ngomong perempuan nih. Jadi kalau amannya perempuan tuh aman banget Ya, gitu kan. aman, aman. Banget. Kalau sebagai perempuan aman. Aman. Dan memang saya pernah dengar juga Bandirma itu dinobatkan sebagai kota teraman di Turki, bener gak sih Kak? Bener, bener, Bener ya? Bener ya? Wah itu keren banget. Jadi bener banget. Turki udah Saking aman. saking amannya gitu ya. Karena kelihatan sih teman-teman ya kan kalau wisatawan banyak ke negara tersebut ternyata kan kotanya tuh bagus dan aman gitu ya. Karena Turki kan pendapatan terbesar kan dari pariwisata ya. Udah Ya, bener. negaranya aman, kotanya dinobatkan paling aman. Dirma the best. Oke, silakan teman-teman. Gak apa-apa nanya lagi aja yang udah nanya. Gitu kan. Terus kalau S1 batasan umurnya berapa? Nah, mungkin saya izin jawab kata saya ya. Kalau S1 itu 5 tahun terakhir dari tahun kelulusan. Misalnya sekarang tahun 2022, jadi kita masih nerima tahun 2019. Ya. Jadi teman-teman yang alumni SMA-nya tahun 2019, mungkin yang gap year, entah itu gap year ataupun pengabdian di pondok, biasanya ada beberapa sekolah gitu, itu kita masih nerima. Nah, seperti itu. Terus izin lagi, kalau sewa apartemen atau rumah Kak, tinggalnya sewa apartemen rumah. Kak, kalau Tasya di rumah apa di apartemen? Apa di Di asrama? apartemen, di apartemen. Apartemen. Apartemen 2 plus Tinggalnya 1 di tadi ya. apartemen. 2+1. Karena di 2 sini plus 1 rumah itu beda kayak rumah di Indo. Di sini bergedung semua. gedung ya. Jadi Iya, jatuhnya apart. kalau apartemen. Jadi ngekos. Jadi kalau orang ngekos jangan bayangin kos di Indonesia ya. Ini Iya, apartemen. kalau Jadi Indonesia kayaknya lebih bagusan di sini deh. ya. Tapi memang orang Turki itu suka ini ya, bersih ya. Mereka bersih orang Turki ya. Iya, bersih. Siap. Kalau untuk program S2, kita pernah ngebantu teman-teman S2. Dan memang sama sih masuknya juga pakai jalur berkas juga. Di Bandirma pun juga ada yang S3 dari Indonesia ya. Itu juga saya pribadi pernah bantu beberapa dosen PTN Indo kuliah S3 di Bandirma, dan memang nggak ada batasan usia sih. Seperti itu. Nah ini tadi kan katanya enak aja nih Kak yang diceritain. Boleh nggak sih Kak pengalaman pribadi Tasya yang nggak enaknya? Ya, Gak nggak enak. enak plus nggak enak plus mungkin cara mengatasinya Kak supaya seimbang ya. Nggak enak plus cara Hmm. mengatasinya gimana? Kalau aku pribadinya ya sebenarnya enak-enak aja tinggal di Turki gitu kan. Terus kayak lingkungannya juga enak gitu. Cuman yang gak enaknya itu menurut aku di makanan. Karena makanan di sini ya kebab, terus hamburger, terus corba. Corbanya tuh makannya pakai roti gitu. Yang gak enaknya tuh itu. Jadi kalau kemana-mana kayak ih pengen makan nasi gitu. Jadi emang harus berjuang masak. Oh ya karena Gak kalau di bisa. apartemen bisa masak ya. Iya, karena di apartemen bisa masak. Oke. Kayak kita ke McDonald-nya aja tuh nggak ada nasi, kayak saya pernah ke sana Iya tuh. benar. Kita ke McDonald, ke Burger King itu bener-bener gak ada yang jual sama sekali nasi. Wah, Jadi gak enaknya tuh sebenarnya itu.
Jadi yang kangen itu sebenarnya sambel ya kan di sana kayak. Bener, sambal. Sambel tuh, Aujan ya, bawa-bawa sambel banyak tuh ya. Nah, Bawa sambal, bawa bumbu dari Indo. karena saya pernah tuh makanan di sana, oh kayak nasi Padang gitulah, apa namanya, eh, kuah-kuahnya ya, pas dirasain juga Ya, ya gitulah, nggak hambar ya. Tapi hambar, overall, bener. berapa bulan Kak? Adaptasi makanan berapa bulan? Hmm. Oke. Kalau di sana kira-kira eh, ada nggak sih Kak remedial nih nanya nih Kak Irel? Remedial, ada. Ada ya. Kayak Ada. Tomer juga ada remedial ya. Oke, sip. Kalau Tomer nggak ada. Tomer nggak Tomer ada? nggak ada remedial. Kuliahnya ada. Bulannya ada. Seperti itu. Oke. Kuliahnya ada, Dan- Tomer nggak ada. Oke. Jadi kalau Tomer itu kalau misalnya ada kendala dalam pembelajaran itu bisa kayak kerja kelompok gitu ya atau Kerja kelompok misalnya tenang aja. Kalian maksudnya jangan khawatir dengan, ih takutnya nggak ada yang ngajarin karena kan gurunya Turki gitu ya. hmm, Jadi di sini ya seperti Tasya sebutin di sini ada PPI Bandirma dan PPD Bandirma itu ada divisi Akasrat. Akasrat itu adalah mengajarkan. Jadi kalau ada orang yang minta ajarin, Kak ajarin ini dong, nanti divisi itu yang bakal ngajarin kalian. siap, siap. Jadi tenang aja ada kakak-kakak. Ini Iya, ada kakak-kakaknya baik lah. kakak itu yang Nanti ketemu kata siap siapa sih kata ngajarin. saya ngajarin lah. Nah, teman-teman yang kaget juga nih. Tadi ada mungkin masuk ke beberapa pertanyaan juga teman-teman yang nantinya ketika kuliah di Turki melalui Global Edu Amanah, ini akan ada program persiapan bahasa Turki sebelum keberangkatan. Itu jangan khawatir, kurang lebih ada 80 jam pertemuan. Itu udah cukup bekal Hmm. lah, seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan lagi Kak, saya izin ya Kak jawab ya Kak. Terkait kampus ini Mm-mm. milihnya random atau pilih sendiri. Nah, saya sedikit Kak Tasya share tentang program Global Edu Amanah buat teman-teman yang nanya program. Nah, kita ini lembaga konsultan program kuliah di Turki. Nah, ini tadi ya, udah terjawab sama Kak Tasya. Standar Eropa, biaya terjangkau, biaya kuliah murah, akses mahasiswa internasional, dan lain-lain. Peluang karir sih, apalagi kayak hubungan internasional kayak Kak Tasya pasti keterima. Nah, kalau untuk kampus-kampusnya nanti, kita udah buka program jalur berkas nih teman-teman ya. Nah, ini kalian dapat kesempatan memilih 10 PTN Turki. Salah satunya adalah kampusnya Kak Tasya nih, di Bandirma University. Seperti itu ya. Jadi, kita udah buka 10 PTN Turki, kita udah buka beberapa kampus. Nah, ketika teman-teman daftar di kita akan daftarkan ke 10 PTN. Ya, kalau di Indonesia kan cuma 3 PTN ya, SMBT. Sekarang ya zamannya ya, jalur berkas itu cuma 3 kampus. Nah, kalau di Global Edu Amanah kita akan daftarkan ke 10 PTN Turki dan kami sangat-sangat mengusahakan teman-teman masuk di salah satunya. Seperti ya. Ya, bisa dibilang menjamin juga bisa. Apalagi ke kayak kampus Bandirma University. Jadi kita lebih tepatnya memasukkan ke kampus yang kakak pilih jurusannya. Misal kakak milih 3 jurusan, hubungan internasional, teknik sipil, sama misalnya eh, kedokteran. Ya kita cari kampus-kampusnya yang menyediakan itu. Seperti itu. Kayak Bandirma, oh Bandirma ada international relation. Oh Bandirma ada teknik sipil. Ya salah satunya Bandirma. Dan 9 kampus yang lain. Nah itu kalau untuk jalur berkas. Nah kalau untuk jalur ujian, kita sudah membuka program namanya program ujian YOS. Ya ujian YOS. Saya sedikit. Nah ujian YOS ini sebenarnya itu udah buka lama sih dari Januari ini. Dari bulan Januari ya. Nah ini dia jalur YOS dan jalur berkas. Kalau kemarin tadi kalau Bandirma kita jalur berkas. Kalau yang di YOS itu di kampus Istanbul University. Ya Istanbul University. Nah ini tadi kotanya Istanbul. Nah ini untuk satu ujian satu kampus. Tapi kalau berkas satu kali daftar 10 kampus teman-teman. Nah itu ya nanti kalau teman-teman pengen tahu informasinya silakan berkunjung ke globaleduamanah.com. Nah ini adalah tim keseluruhan dan lain-lain. Itu ya terkait dan tambahan ya kalau untuk Global Edu sendiri kita sekarang ada writing analysis nih Kak Tasya. Jadi teman-teman hari ini galau jurusannya apa nanti bisa daftar di kita. Nah, nanti kita akan menganalisis tulisan tangan teman-teman dengan teknik grafologi. Nah, nanti kalian akan cerita tuh di kertas satu lembar ya.
Nanti tulisannya akan kita analisis dan nanti hasilnya akan memberikan referensi untuk kalian jurusan sesuai dengan kepribadian, minat dan bakat. Nanti yang analisis ini adalah Bu Kartika nih. Bu Kartika ini adalah konsultan kita, alumni dari USA, lembaga USA ya, untuk analisis tulisan tangan teman-teman. Itu terkait program kuliah di Turki. Oke. Silakan Kak Tasya. Ya, kayaknya banyak yang nanya nih Kak Ufar. Silakan. Kita jawab-jawabin. Kak, di sana ada nggak remedialnya, Kak? Kak, kalau urusan elektronik, HP, laptop, kuota, di sana gimana? Kalau elektronik di sini, apa nih, mau beli kah? Apa mau kuota? Kalau kalian mau beli elektronik, lebih baik di Indonesia, karena kalau di Turki itu lebih mahal 2 kali lipat. Kalau elektronik ya, tapi kalau yang lain-lain murah. Kalian beli baju, kalian beli kebutuhan di sini murah. Kecuali elektronik. Elektronik di sini mahal 2 kali lipat. Itu. Boleh spill nggak Kak buat uang bulanan di sana? Kalau uang bulanan ya kira-kira 5 juta per bulan udah cukup. 5 juta kurang juga cukup. Kayak 4 mungkin 3. Karena di rumah nyewa apart itu bisa 3.500.000 sampai 4 juta. Dan itu berdua. Bagi dua aja udah, kalau 3 juta udah 1.500.000. Ya, habis rumah 2 juta. Paling buat per bulannya kayak gitu sih. Kalau untuk berkas nilai rapot dari semester berapa? Dari semester berapa? Kalau dari rapot mungkin kelas 1 SMA nggak sih? Kak Ufa lupa deh. Itu hanya kelas ijazah kelas 3 aja. Oh, kelas Kelas 3 ya. 12, Kelas 3. kelas 12. Walaupun hari ini teman-teman yang belum ada ijazahnya, sementara bisa menggunakan nilai rapot seperti itu. Tapi yang benar-benar sebagai penilaian besar itu adalah rapot semester 6. Jadi kelas 12 semester 2 ya. Seperti itu kata Tasya. Nanti buat teman-teman juga yang mau nanya PTN silahkan hubungin saya nih 0813 8900 1770 untuk jurusan. Silakan. Oke. Berkas apa aja yang harus dipersiapkan? Tadi hanya ijazah aja ya. Ijazah, rapot, ijazah atau rapot, terus ID card ya bisa KTP, bisa paspor, sama pas foto di gampang. Itu aja. Nah, Kak Airel Kak, di sana ada nggak sih Kak semacam ojek online? Nggak Kak? Nggak ada. Nggak ada ya? Di sini Ojek online transportasinya cuman bis sama taksi. tapi kayak GoFood aja sih, GoFood Kak gitu. GoFood ada. Kalau Ada ya? GoFood. Kalau GoFood ada. Eh, Dan itu murah loh. Maksudnya kita sekali naik bis itu cuma 4 TL. 4 TL itu mungkin 4.000 kurang 4.000 kurang. biaya Itu transportasi. karena ada kartu mahasiswa kita kayak. Iya, kita dapat diskon. Kalau kita mahasiswa kita dapat diskon. Enaknya hidup di sini tuh kita banyak diskon. Jadi mahasiswa. Wah, itu benefit tuh. Teman-teman ingetin tuh banyak harga Kalian mahasiswa tuh bener-bener ada ya. eh, kalian kalau makan kah apa belanja-belanja ngomong aja. Kita mahasiswa pasti dimurahin. Serius kayak gitu. Iya, bahkan kalau kita nih pulang kuliah gitu kan, masih pakai tas, ya ala-ala kuliah gitu. Terus ke pasar gitu kan, mau beli cabe gitu kan. Kita kan suka bikin sambal nih orang Indonesia. Jadi kita beli cabe banyak gitu, 1 kilo 2 kilo. Nanti bapak-bapak itu nanya, kalian mahasiswa ya? Ini kita jawab iya. Yaudah bawa pulang aja, gak usah bayar. Gitu, Kok nggak saking bayar? banyaknya orang sini, Gratis, seriusan. gratis.
Wah, Gak usah bayar. demen nih. Apa ya demen nih teman-teman yang suka masak. Apalagi kalau di apartemen kan masak ya teman-teman. Iya, Seru juga. Tuh seru-seru. pengalaman Kak Tasya. Ketahuan Kak Tasya sering belanja nih ya. Belanja sayur di sini. Belanja sayur. Wah keren banget Kak Tasya udah keren banget kuliah di PTN Turki, Eropa, hidupnya mandiri banget. Wah, independen lah. Tuh teman-teman ya. Jadi udah kalau udah apa ya berpikir hari ini kuliah ke luar negeri harus pakai beasiswa dan lain-lain mungkin ternyata di Turki pun juga mandiri pun bisa ya dan memang gak jauh beda dengan di Indonesia ya ibarat kayak misalnya kalian di kuliah atau kata saya asli mana kata saya kita Asli daerahnya Jakarta. asli Jakarta ya atau mungkin teman-teman yang mungkin yang di luar Jakarta di luar pulau ya. Kayak kemarin kan kayak itu di Kalimantan kuliah PTN di Jakarta ya sama-sama aja ya kan living Hmm, cost-nya keberangkatannya dan kosnya. lain-lainnya lah kosnya betul apa ya Ya, sama benar. lah. Sama Jadi apalagi ya katanya kalau kuliah di Indo maksudnya lebih mahal katanya semesterannya daripada di Turki. gitu. Tadi kan kasih aja ya hubungan internasional 2 juta ya. Ya, 2 dua juta juta lah. delapan ratus. Lagi sekarang kurs Turki juga lagi nggak tinggi-tinggi banget ya uang jajan Ya, makin gede dong Kak. lagi turun. Gitu kan. Lagi turun. Seperti itu. Jadi Nah, kalau murah-murah. murah-murah. Oke. Kalau buat pendaftaran univnya udah mulai kapan? Udah mulai sekarang Kak Savana. Nah, jadi kita udah buka nih Global 2 mana. Silakan teman-teman cek informasinya di globaleduamanah.com atau kunjungin kita atau silakan nih teman-teman Kak Tasya juga udah follow back kita nih globaledu.id Instagram kita main-main silakan tuh ada update informasi bener-bener update mau nanya jurusan mau nanya gambaran tentang kampus dan lain-lain ada di Instagram website dan lain-lainnya seperti itu. Oke silakan teman-teman yang mau nanya lagi. Buat penerima univnya bagaimana Kak kalau misalnya terima di banyak univ? Yo, satu bersyukur dulu ya. Kata saya waktu itu terima di satu univ berapa universitas ya? Satu deh langsung di Bandirma. Langsung langsung di Bandirma ya. Ya Ya, kalau udah 2 3 univ ya alhamdulillah jadi nggak panik satu itu ya. Terus tinggal nanti pilih mau di kampus yang mana gitu aja sih. Lebih iya, enak ya benar. dan memang tuh udah hal wajar sih orang Indonesia terkhusus lewat beberapa lembaga konsultan pendidikan keterima di berbagai univ itu udah hal wajar lah. Tinggal pilih lebih enak lah seperti itu. Kalau yang bingung kan kalau yang nggak kepilih gitu kan, walaupun jarang ya. Nah itu saya share Instagram kita nih, silakan teman-teman follow, kepoin penjurusan apa nih penjurusan maksudnya Kak? Yang dinilai dari semester 4 dan 5 aja Kak Ojan. Walaupun nanti juga ya sebagai penyupport untuk semester satunya. Untuk jurusan di Bandirma apa aja Kak jurusannya kayak selain internasional yang bagus Kak? Hubungan internasional yang bagus. Bisnis, ekonomi, kalau nggak salah ada yang terbaru deh. Ilahiyat, jurusan ilahiyat. Nilai itu agama ya. Iya, agama. Teman-teman pondok nih biasanya yang demen nih. Itu udah mahasiswa Iya, asing boleh masuk situ ya? iya, Nah, kan kalau kedokteran kan sebenarnya udah ada di Bandirma kan ya. Tapi untuk mahasiswa lokal ya, yang saya dengar tuh kalau ilahiyat ada. Kalau ekonomi Islam jarang kalau S1 biasanya dia S2. Tapi oh, kalau ilahiyat atau syariah ya ada ya itu baru tuh baru ada. baru ada dua satu. Kalau ekonomi, ekonomi biasa. Ekonomi syariah S2 ada biasanya. Tapi kalau di Bandirma belum ada, tapi beberapa kampus PTN Turki S2 ada ekonomi syariah. Hmm. Rekomendasi. Kalau ekonomi Islam, Tasya kurang tahu S2-nya. S2 psikolog. Iya ada nggak, Kak? S2. Kalau S2 psikologi ada di Istanbul. Kalau S2 Mm-mm. ekonomi syariah itu ada di beberapa univ, kayak di Seljuk ada ekonomi Islam, di Istanbul
kampus-kampus di Istanbul beberapa ada yang ekonomi Islam. Nanti saya coba bantu deh cari, teman-teman silakan nanti yang pengen tahu S2 ya. S1 arsitektur ada nggak di Bandirma Kak? Di Bandirma kayaknya nggak ada deh. Adanya arsitektur kapal, Mm-mm. jurusan Denis itu. Ada ya. Kalau Mm. arsitektur pengalaman kita ke Istanbul Unif. Nanti bisa nih Kakak dengan username Vivo 2019 itu bisa di Istanbul Unif pakai jalur YOS ujian, ataupun nanti juga bisa sih, banyak kok kampus-kampus yang lewat jalur berkas itu pakai berkas, itu bisa di kampus yang ada arsitektur bisa. Nanti intinya teman-teman silakan nih pengen tahu kampus-kampus yang jurusannya ada apa enggak, kontak saya nih di 0813 8900 1770. Nanti kita bantu misalnya nih kayak eh, yang ada jurusan ininya, nanti kita bantuin cariin seperti itu. Yang pasti sih kalau arsitektur ada di Istanbul Unif seperti itu. Ya, jadi intinya teman-teman, kita ini udah buka pendaftaran ya sampai dengan akhir bulan ini nih. Dan menariknya kita tuh ada harga spesial buat teman-teman sampai akhirnya tuh bisa hemat 1 juta untuk teman-teman yang daftarnya 2 berkas atau 2 jalur sekaligus seperti itu. Jadi silahkan teman-teman berkunjung ke website kita di www.globaleduamanah.com ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, silakan. Udah sejam nih teman-teman, nggak terasa nih. Di sana musim dingin ya Kak ya? Iya, lagi musim dingin. Berapa Celcius Kak? 10. Hah, Tapi ke nggak atas? kebagian salju di sana ya? Di Bandirma nggak kebagian salju ya? Tahun kemarin kebagian. Kemarin kebagian semalam doang tapi. Soal doang ya. Itu Iya. aja nggak salju aja, anginnya dingin banget ya di Bandirma, itu angin lautnya Dingin tuh. banget. Bandirma tuh dingin banget. Beda banget sama Gitu. Bursa. Kalau Bursa turun salju tapi masih dinginan Bandirma. Anginnya itu ya Kak ya? Iya, angin laut. Angin laut. Siap. Oke, teman-teman silakan nih. Yang mau nanya lagi, tadi gambarannya kalau saya simpulkan tadi di awal tuh tadi kuliahnya enak, standar Eropa, fasilitasnya lengkap, biayanya Iya. terjangkau, masuknya pun Biayanya juga terjangkau. betul, masuknya juga mudah pakai jalur berkas, eh, Benar. ramah, lingkungannya aman, perempuan tadi Kak Tasya bilang pulang malam juga maksudnya Aman. buat nugas ya, mungkin nugas kan mungkin Iya. kerja kelompok Iya, malam, kerja kelompok aman, dan malam memang akses dari tempat tinggal ke kampus pun juga deket ya, maksudnya sekali angkutan dekat umum aja ya. kayak angkutan umum. Sekali satu bis. Betul. Tuh bis. Ya, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk enggak untuk kuliah di PTN Turki. Turki, khususnya di kampus Bandirma University. Lengkap banget lah. Nah, Benar. teman-teman yang hari ini ingin bertanya detail ya, mungkin kalau detail bisa nanti hubungin saya di kontak tadi ya, atau di website kita www.globaleduama.com terkait jurusan ataupun hal-hal yang teknis gitu ya. Silahkan nanti saya bantu. Alhamdulillah juga secara pribadi pun juga saya kenal deket lah sama Kak Tasya lah. Waktu itu juga beberapa kali kita ketemu diskusi, Iya. belajar bahasa Turki bareng juga sama Kak Tasya waktu itu ya. Jadi semangat Kak Tasya, saya juga ingat banget semangatnya Kak Tasya, dan memang usaha itu nggak pernah ngeliatin hasil lah. Nah, semoga nanti silaturahmi kita terjaga Kak Benar. Tasya ya. Ya. Amin, 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 amin. Amin. Estimasi biaya di awal. Nah nih, buat teman-teman yang terkait nanya estimasi biaya untuk yang bareng Global Edu Amanah ini saya spill ya. Jadi teman-teman nanti, ya ini nih ada yang 2 jalur tadi ya, jalur berkas dan jalur tes tulis. Harga normalnya itu 2,5 juta untuk berkas yang 10 PTN, terus yang YOS 2,5 juta. Jadi kalau digabung itu 5 juta teman-teman. Nah, kalau teman-teman langsung daftar 2 dan udah ada nih teman-teman yang langsung daftar 2 itu hanya 4 juta teman-teman. Jadi teman-teman hemat 1 juta nih untuk pendaftaran. Nah, teman-teman daftar sampai nanti keterima di salah satu kampus ya, baru daftar ulang. Jadi ingat ya, daftar ulangnya itu setelah dinyatakan keterima. Nah, untuk awalan teman-teman hanya bayar tadi 4 juta untuk 2 jalur ini. Kalau yang cuma pilih satu ya 2,5 juta gitu ya. Itu satu. Terus kalau udah daftar, udah keterima, berapa daftar ulangnya? Nah, ini mungkin agak menarik nih yang nggak
dapatkan Kak Tasya di awal kemarin ya. Di mana ini ada 3 pilihan paket teman-teman. Ada paket silver, gold, dan platinum. Bedanya apa? Bedanya fasilitas ya pasti gitu ya. Detailnya apa? Nanti saya kasih teman-teman. Kalau teman-teman mau filenya saya kasih. Tapi secara umum kebanyakan teman-teman yang general itu yang gold. Misalnya gold ini teman-teman dari di Indonesia udah kita bekali bahasa, pemberkasan dan lain-lain sampai tiket pesawat. Nanti daftar ulang pun juga sudah kita bantu mencari tempat tinggal dan lain-lainnya deh udah lengkap. Ada juga yang paling lengkap sambil jalan-jalan juga ada sekarang. Mumpung di sebelum nyampe Bandirmah kita jalan-jalan di Istanbul, Bursa juga bisa. Ataupun teman-teman yang pengen berangkat sendiri pun juga bisa. Cuman pengen keterima aja sampai LOE dapet. Nanti kita urusin pemberkasannya juga bisa. Jadinya udah lengkap lah. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terkait program kuliah di Turki bersama Global Edu Amanah. Nah ini dia kontak person kita. Kita juga udah ada kantor pusatnya di Bekasi teman-teman ya. Silakan main atau teman-teman silakan hubungi kita di nomor tersebut 0813 8900 1770 atau follow Instagram kita di globaledu.id. Sip. Oke, keren. Semoga kita bisa nyusul ke Tasya Keren. ya. Amin. Amin, cepet-cepet ya ke sini. Itu dia. Karena banyak banget yang gak sabar Kak, yang mau nyusul ke Tasya nih, kuliah di Untuk sana, gitu kan. Karena Ya Global sampai Edu Amanah lulus. semoga untuk sampai lulus. Oke, udah mau nanya teman-teman? Silakan. Gitu ya. pos Gimana? Oh, ini mungkin bocor kali ya. Oke, nah itu mungkin ada lagi teman-teman mau nanya. Saya juga sering nge-kepoin di Instagram Kak Tasya. Kalau saya boleh share Instagramnya boleh nggak? Apa di mana apa Boleh, Kak? boleh, silahkan. Di apa? Natasha. Username-nya Natasha. Boleh diketikin deh. Nah teman-teman, ini karena saya kadang-kadang supaya terinspirasi sih, karena kan jaga semangat ya Kak Tasya ya. Itu penting sih, Iya, kadang-kadang kan semangat kita kendor di jalan gitu kan. Nah mungkin untuk kadang-kadang teman-teman kalau lagi food tour kan, oh ngeliat IG kakak kelas kita ya lagi di Turki, semangat lagi gitu kan. iya Lagi benar. kuliahnya nyantai, terus ada salju gitu kan. Kalau kuliah S3 di Turki apa ada jalur beasiswa? Nah kalau untuk jalur beasiswa ada namanya beasiswa YTB, Turki Buslare. Nah itu memang langsung G2P untuk ininya, untuk dapetin beasiswa tersebut. Itu full funded. Tapi memang karena full funded itulah akhirnya banyak persaingan. Tapi overall banyak kok orang Indonesia juga yang terima. Gitu ya. Kalau yang mau nyoba Ya, silakan berkunjung ke websitenya di ytb.go.tr ya, kalau nggak salah tuh. ytb.go.tr. Itu lengkap kok informasinya. Ada bahasa Inggris. Oh ini mungkin ada kelewatan nih Kak. Kalau dia hidup di Bandirma, tempat Kakak, mahal nggak sih? mahal nggak sih? Enggak, lebih mahalan tinggal di Istanbul, Bursa, dan kota-kota yang gede di Ankara. Kalau Bandir mah termasuk terjangkau. Ya. Kalau kata saya singkat saya tuh tinggal di Jaksel kata saya. Hmm, Lebih tinggal di mahal di Jaksel Jaksel. kali ya. Kata saya anak Jaksel teman-teman nih. Lebih mahal tinggal di Bener, Jaksel, di Selatan tinggal ya. di Jaksel. Jaksel. Tapi Oke, emang di sini lebih murah daripada yang murah ya. kota-kota besar. Yang besar. Tadi kata saya bisa spill biaya hidup di sana termasuk makan, tempat tinggal, transport itu kurang lebih 3 sampai 5 juta per bulan. Kalau lebih Mesir. Mesir. Apanya nih? Tes. Segi tesnya kalau di Turki tadi tanpa tes ya yang jalur berkat, tapi ada juga tes Ya, tes lah gampang lah kalau tes lah ya kayak kalau tes gak tahu. Soalnya kemarin kan karena masuknya jalur berkas. tes ya. Tapi saya pengalaman Iya. nih pengalaman teman-teman jalur tes ya, karena juga oh ya untuk tes ya teman-teman jangan khawatir nih ya Istanbul ya, pengen pilih Istanbul saya agak kalah tadi. Nah kita juga Global Edu itu menyediakan fasilitas itu diingetin sama kakak nih. Fasilitasnya adalah tadi ya ujian NIOS,
di Indonesia. Setelah itu nanti ada bimbingan belajar. Saya baru ingat ke Tasya, bimbingan belajar ya. Tadi ketika bayar 4 juta itu dapat apa aja ya? Daftar 2 jalur, terus juga ujian IOSA di Indonesia, bimbingan belajar, buku bank soal, contoh soal tahun sebelumnya itu dapat untuk yang tes. Jadi tenang aja. Nanti yang ngajar adalah uh, alumni ataupun mahasiswa yang udah lulus dari tes YOS itu pastinya. Nah, kalau yang berkas, benefitnya tanpa tes, didaftarkan ke 10 PTN Turki. Kalau untuk free program bahasa dulu dapat nih, free program bahasa, terus juga free assessment dapat juga. Jadi intinya tesnya tuh kayak UTBK lah. UTBK tapi level agak tinggi sedikit. Seperti itu. Tapi overall banyak kok teman-teman yang terima. Setiap tahun kita ada kok yang ke Istanbul, keterima di Istanbul Univ. Ya, ataupun kampus PTN yang lainnya. Seperti itu. Kayak kalau nggak mau susah ya, tadi ya, bukan nggak mau susah, misalnya ingin memanfaatkan nilai yang diraih di sekolah. Ya, tapi kan nilai sekolah itu 80, 85 kan sayang kalau nggak dipakai ya. Kayak kata saya kan 80 gitu kan. Ya udah kita Iya, maksimalkan lah perjuangan kita di sekolah gitu kan. Bisa pakai benar. jalur BK. Pakai Oke, jalur kata BK Tasya lebih aman. lebih aman. Oke, kata Tasya udah 1 jam kata Tasya kurang lebih. Iya, Kita bersama seru banget melepas rindu kita udah lama kita nggak ketemu kata Tasya ya. Semoga kita bisa ketemu di iya Turki kata benar. Tasya. Amin dong, doain dong. Iya, Saya amin, nyusul ke amin. Turki Waktu ini. itu. Amin. Nanti banyak Nyusul ini, perkenalan Kak. lain ya ke Turkinya ya. Oke, Heeh. nanti kita akan foto bareng sama Kak Tasya. Sebelum kita foto bareng, boleh Kak Tasya terakhir memberikan closing statement semangatnya di malam hari ini untuk kita semua. Oke, guys. Aduh, mau ngomong apa nih? Semangat kalau emang ada niatan buat ke Turki, semoga dilancarkan segala urusannya. Tetap semangat belajar yang masih SMA. Jangan khawatir kalau emang bener pengen ke Turki, jangan terlalu banyak pikiran kayak, oh ngapain nanti ya di sana gitu. Terus kayak gimana cara masuknya, terus gimana nanti kehidupannya di sana. Insya Allah kehidupan di Turki itu aman. Jadi tetap semangat. Terima kasih Kak Tasya. Amin. Kita doakan juga Kak Tasya lancar ya kuliahnya, Amin, lulus pada amin. waktu yang tepat. Amin ya. Kita bisa Amin. wisuda duluan lah pasti ya, atau kakak kelasan duluan. Iya. Dan semoga kita nonton ini ya hadir pada malam hari ini bisa nyusul Kak Tasya kuliah di PTN Turki. Amin. Silakan teman-teman aktifkan kamera. Kita akan foto bareng sama Kak Tasya. Tasya, saya izin foto kakak duluan. Saya screenshot Kak Tasya duluan. Yap. Kak Tasya duluan itu teman-teman. 1, 2, 3. Silakan teman-teman aktifkan kameranya, kita akan foto bareng sama Kak Tasya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Senang bisa membersamai teman-teman dan saya juga pribadi senang bisa menjadi bagian waktu itu ya Kak Tasya ya, ngebantu Kak Tasya kuliah di PTN Turki. Semoga teman-teman yang sekarang bisa lanjut ke Tasya. Oke, sebentar saya akan dulu. Oke, siap. Izin. 1, 2, 3. Oke. Siap. Tahan dulu sedikit lagi, saya 2 kali foto. 1, 2, 3. Oke, dengan foto ini mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di acara-acara pekanan kita. Semoga teman-teman inspirasi dan semangat untuk kuliah di Turki. Sekali lagi terima kasih buat Kak Tasya. Teman-teman silakan Makasih aktifkan semuanya. mikrofonnya. Kita Makasih buat ucapkan Galfar. Sekro Ederim. Terima kasih Kak Tasya udah sharing. Vijay Ya, Dream. tim. Menyatakan juga apa artinya dia dalam Habis.